Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelompok 4 semuanya. Sore Ibu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 peserta Latsar angkatan 158 dari BKPSDM Kabupaten Sambas. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ain Fatmi, jabatan saya sebagai dokter ahli pertama. Saat ini bertugas di Puskesmas Sejangkung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Naufal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Naufal Nasrullah, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 2, bertugas di UPTD Puskesmas Sungai Baru, tenaga penurut kesehatan masyarakat. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Bapak Naufal. Selanjutnya perkenalkan diri Ibu Herisa. Nama saya Herisa Windriani, SKM. Saya dari golongan 3. Saya bertugas di Puskesmas Sungai Kelambu, Kecamatan Tegas, dengan jabatan ahli pertama peduli kesehatan masyarakat. Baik, sama ya berarti ya Pak Naufal dengan Bu Herisa ya. Iya, cuman beda. Lanjut Bapak Rian, perkenalkan diri. Iya, Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irfian. Saya bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja. Jabatan saya ahli pertama Polisi Pamung Praja. Kebetulan saya ditugaskan pada seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan. Sekian Ibu Dokter. Oh ya, terima kasih Bapak Rian. Ya. Baik, walaupun kita webinar di kala hujan ya teman-teman mungkin ya cuacanya saat ini, tapi kita harus tetap semangat. Nah, mengingat di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu. Nah, isu yang kita pilih, yang telah kita sepakati sebelumnya kan tentang isu nasional ya, tentang pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang birokrasi pada saat ini. Nah, kita ketahui bersama dengan era globalisasi, teknologi semakin maju, membuat mau tak mau kita harus beradaptasi dan berinovasi. Sebagai juga sesuai dengan tuntutan kita saat ini sebagai Smart ASN. Nah, sekarang karena mungkin teman-teman di sini sudah pernah ya mengalami pengalaman sendiri tentang mudahnya birokrasi kita di Indonesia sekarang dengan teknologi yang serba maju, serba simpel, tidak lagi repot seperti dahulu. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan pendapat terlebih dahulu mengenai literasi digital ya pada Smart ASN, dipersilakan mungkin pertama Bu Herisa mungkin mengenai pemanfaatan teknologi kita saat ini di dunia birokrasi ya khususnya ya. Baik, Bu. Baik. Kalau isu ya menurut saya saat ini sedang hangat-hangatnya mungkin ya di pemakaian alat bioskop untuk instansi di Sambas. Jadi Sambas saja sih, mungkin di tempat-tempat lain juga sudah ada yang pakai. Dan setelah saya ya Ada lanjutkan Bu. Kalau saya kalau fitur bioskop ini banyak kegunaannya ya.
Pertama untuk yang penting untuk pertama tuh untuk meningkatkan kedisiplinan para pekerja di instansi dan di langsung terhubung ke DKD-nya. Terus yang saya tahu tentang Figure Spot ini, fiturnya tuh terlengkap. Ada mesin absensinya tuh bisa dari sidik jari, bisa dari wajah atau pendeteksi muka kan. Terus akses kontrolnya katanya bisa juga pakai kartu dan pena di tangan kita. Terus yang lain-lainnya, kata saya sih termasuk juga dalam literasi digital. Kenapa? Karena ada nilai budaya itu integriti, kan? Terus ada produktif, yang intinya kreatif itu sudah pasti. Terus lebih fleksibel aja kalau menggunakan Figure Spot. Oh ya, baik. Jadi kalau di Puskesmas Bu Herisa, apa sudah mulai diterapkan Figure Spot-nya untuk absen masuk dan pulang? Sebenarnya sih sudah diarahkan ke Figure Spot. Cuman karena ada masalah internal lah ya. Jadi kayaknya anggarannya belum ada, jadi kami masih belum bisa membeli alat itu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa membeli. Ya, amin. Ya, amin. Jadi bagaimana mungkin Pak Naufal dan Farid ingin menanggapi ya tentang perihal Figure Spot yang menurut Ibu Herisa sekarang khususnya itu memang isu nasional, tapi saat ini di Kabupaten Sambas baru-baru ini memang telah diterapkan, mulai disosialisasikan bagi dinas-dinas maupun instansi, mulai diperlakukannya budaya Figure Spot untuk absen ya, khususnya di tempat kita bekerja, untuk melatih betul kata Bu Herisa kedisiplinan, integritas, dan produktif bagi ASN sekarang. Nah, mungkin gimana tanggapannya mungkin Pak Naufal, Pak Rian? Ya, tadi kan dijelaskan bahwa Figure Spot itu salah satu tujuannya adalah untuk kedisiplinannya. Ya, mungkin selain dari kedisiplinan itu apa saja? Apakah hanya sekedar kedisiplinan atau ada yang lain? Saya sih bukan hanya saya jawab ya Pak ya. Kenapa? Iya, silakan langsung aja. Menurut saya sih bukan hanya untuk itu aja ya. Itu misi lainnya tuh kayak bisa melindungi identitas kita ya sebagai pegawai di instansi itu. Lebih mempermudahkan pekerjaan. Kalau yang saya baca dan saya amati kan, terus keamanan scan absensi kita pun juga terjamin, notifikasinya juga relevan ya, pengajuan izinnya juga bisa fleksibel gitu. Terus lagi ya, Banyak ya manfaatnya ya Bu Herisa ya. banyak manfaatnya. Mungkin Bapak Rian nih mungkin memudahkan. Ya Bu, dan saya ada sedikit tambahkan ini Bu. Oh iya gimana? Terkait fingerprint, mungkin berdasarkan pengalaman aja ya Bu ya. Iya. Kebetulan di dinas-dinas kita di Kabupaten Sambas memang sudah menerapkan itu semua. Kalau yang di Sambasnya ya, enggak. Dinasnya. Kalau yang di kecamatan atau puskesmas belum sepenuhnya ya. Iya, belum Jadi fungsi selain sebagai disiplin, fingerprint ini digunakan sebagai metode untuk mengukur kinerja. Apakah seorang pegawai itu produktif atau enggak. Jadi apabila tidak produktif mungkin pimpinan dapat memberikan teguran baik secara lisan maupun secara surat menyurat. Yang kedua, terkait fingerprint ini kan sudah terkonektivitas ke Kominfo, ke BKP SMAD, dan juga dipakai sebagai metode pembayaran TPP, tambahan Benar. penghasilan pegawai. Jadi diukur seberapa efektif
aktivitas masuk dari seorang pegawai, jadi diukur dari situ. Jadi misalnya nggak apel, misalnya datang terlambat, nanti itu kan kelihatan di real time waktu yang dilakukan oleh pegawai itu ketika absen. Mungkin itu aja Bu, tambahan dari saya. Baik, Pak Rian, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya juga ingin menyampaikan sedikit ya tentang pemanfaat teknologi di birokrasi. Menurut pengalaman saya sendiri itu yang sangat terlihat yaitu di Dinas PSP akhir-akhir ini. Jadi ketika saya mengurus surat izin praktek, itu luar biasa mudah dibanding tahun 2017 waktu saya mengurusnya. Jadi sekarang itu tidak perlu ada dokumen-dokumen fisik, cukup dikirim via WA, difoto soft filenya, kemudian jika memang tidak bisa langsung datang ke PTSP, pegawai PTSP bersedia dihubungi secara WhatsApp. Nah, dibantu langsung. Jadi nanti kalau kita kan semuanya daftar data dokter itu berdasarkan aplikasi Si Cantik, namanya aplikasi Si Cantik. Dulu itu tidak ada aplikasi, harus datang ke dinasnya. Terus ya mau tidak mau kalau kita datang ke dinas, meninggalkan tempat kerja kan kurang efektif sebenarnya. Nah, kalau sekarang cukup via handphone, via smartphone, bermodalkan wifi, sinyal internet, bisa dibantu. Kemudian kalaupun kita mengalami kesulitan, pegawai dinas PTSP siap membantu. Dan kemudian yang lebih canggihnya, sekarang surat izin prakteknya pun dikirimkan secara online. Hebatnya seperti itu. Jadi kita tinggal dapat secara online, PDF, kita ngeprint sendiri, itu pun sudah ada barcode-nya. Jadi praktis dan cepat. Cuman keperluannya kita datang ke sana ya untuk menyimpan STR saja. Jadi tidak ada repot kita mau ngeprint berkas fisik, itu tidak ada. Hebat sekarang Kabupaten Sambas ya. Seperti kalau nasional mungkin sudah berjalan ya seperti itu. Memang tuntutan pemerintah pusat ya, inginnya seperti itu. Iya. Mungkin saya sedikit menambahkan. Iya, gimana? Ya, pada dasarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga telah diamanahkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2018 itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mana sistem itu dibuat sebenarnya untuk memberikan kemudahan, terutama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, karena kita ini di sistem pemerintahan ini kan sifatnya sebagai pelayan publik ya, fungsinya sebagai pelayan publik. Jadi pemerintah juga bertekad untuk selalu memperbaiki pelayanan publik yang ada. Nah, menurut saya dengan sistem yang serba elektronik, semuanya yang serba online, itu juga merupakan perwujudan nilai dari Smart ASN, di mana salah satu nilainya itu adalah dengan kita menguasai IT, dan salah satunya adalah kita beradaptasi menghadapi era digitalisasi, dan salah satunya itu dan tadi yang disebutkan fingerprint maupun dalam sistem kita pengurusan izin ataupun di kita misalkan di puskesmas dan mulai dan itu semuanya adalah bagian dari upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Ini saja pandangan saya. Ya, mungkin Pak Riyad ada ingin menyampaikan. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Nopol terkait pemanfaatan digitalisasi terhadap kemajuan pengembangan pekerjaan kita. Jadi sedikit pengalaman yang bisa saya share terkait di satuan tugas saya di Satuan Pol PP juga telah mengembangkan beberapa inovasi baik yang dibuat oleh secara mandiri, individu ataupun dalam skop yang lebih luas. Salah satu inovasi yang baru-baru ini
nih buat ya sistem pengawasan. Jadi di Satuan Polisi Pamung Praja ada coba aplikasi ya, jadi yang dikembangkan oleh kawan-kawan di Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi kita dapat menginput data-data yang bisa digunakan untuk metode pengawasan kita. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Bisa jadi ada pengawasan terkait izin-izin yang bisa disampaikan oleh dokter. Ada kan beberapa izin yang sudah kadaluarsa. Jadi di PPP itu kelihatan Bu. Jadi misalnya, ya, jadi terkait yang agak sudah terkoneksi lah dengan PTSP terkait izin. Jadi kalau di sistem itu sudah nampak dipetakan di mana-mana izin-izin itu. Jadi lebih memudahkan lah pemanfaatan teknologi. Itu aja Bu, jadi dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ya di zaman sekarang mau tidak mau memang sistem integrasi digital sangat membantu pekerjaan masyarakat luas. Dari bahkan kalau kita tahu ya, bahkan shopping aja ibu-ibu rumah tangga bisa melalui literasi digital. Nah kemudian tapi tetap ya kita walaupun teknologi semakin canggih bisa mengakses apapun melalui internet dan lain halnya, tapi kita harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nah jangan sampai kebablasan. Nah jadinya takutnya malah memberikan efek yang buruk, boro-boro memberikan efek yang positif ya bagi pekerjaan kita sehari-hari gitu. Dan gimana lagi? Mungkin Bapak Novel ya ada pengalaman tersendiri tentang pemanfaatan teknologi dalam birokrasi kita. Yang jelas kalau saya pemanfaatan teknologi dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai pemanfaatan teknologi menghambat pekerjaan kita. Jadi kita harus dibuat dengan adanya teknologi seperti ini. Oh iya, betul. Jadi jangan sampai adanya Baiklah. kita merasa tidak adaptif. Jadi itu penting untuk kita selalu adaptif dengan adanya teknologi yang berbasis Elektronik ya. Baik. Ada tambahan lagi? Sudah cukup, Bapak? Sudah kayak Mungkin ada tambahan lagi Bapak Rian? sudah kayak Bu. Sudah. Iya. Mau kita sudahi diskusi kita kali ini? Boleh. Mungkin semuanya sudah. Apa ingin membahas lagi nih? Kalau tadi sih dari saya penting saja dapat saya. Baik, kemudian mungkin Bapak Rian ada nih pengalaman tersendiri dari Cuma birokrasi. ya saya sampaikan lah Bu ya, ada Oh iya, pengalaman boleh, yang boleh, barusan. silakan. Kemarin saya pergi ke BPJS Kesehatan Bu. Jadi saya sempat lah ya kemarin mengurus terkait mau pindah fasilitas kesehatan. Oh iya. Saya rupanya nggak tahu, rupanya kalau kartu tuh nggak bisa dicetak lagi. Dan rupanya secara online itu di mobile JKN. Jadi saya download aplikasinya di Play Store, saya coba, rupanya ternyata lebih mudah untuk mengubah paskes. Jadi awalnya misalnya kita selesai kemarin di Kecamatan Jawai, jadi saya mau pindahkan ke Tambas, ternyata lebih mudah Bu, menggunakan mobile JKN. Kita nggak perlu repot-repot pergi ke Maaf, cek. Ada suaranya putus ini. Suara saya kedengaran? Putus sih. Suara Pak Rian nggak kedengaran. Suara Pak Rian kayaknya itu ya. Terhenti ya. Bu Herisa? Bu Herisa? Sepertinya juga tidak stabil ya. Iya. Mungkin karena kondisi cuaca juga ini. Kondisi cuaca benar. Di sini kita di area Sambas memang sedang hujan deras kebetulan. Jadi mungkin menyebabkan internetnya tidak stabil.
Oh ya, diakhiri saja ya Pak Novel ya. Ya, baiklah. Oh ya, ya sudah. Bu Herisa terkeluar, tidak apa-apa. Mungkin akhiri saja Bu dulu. Oh ya, baiklah sekian diskusi kita kali ini. Maaf, mohon jika ada kekurangan, kami mohon maaf, terutama pada ketidakstabilan internet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.